Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat malam. Dalam video Psico Edukasi kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Dinanda Ridla Syahputra. Eh, saya akan mencoba menjelaskan tentang psikoedukasi mengenai self in love, adolescence, and adulthood. Oke, dimana itu pada intinya kita itu mencintai diri sendiri. Oke. Nah, secara garis besar topik yang akan saya sampaikan ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Ya, dimana 5 bagian itu yang pertama kita akan membahas tentang cinta diri dan kepentingannya. Kedua, cara untuk mengenali diri sendiri. Ketiga, hubungan antara mengenal diri sendiri dan cinta diri. Yang keempat, dampak positif serta negatifnya dari kita mencintai diri sendiri. Pastinya ada dampaknya kan? Oke. Baik, yang kelima, kita akan membahas tentang tips untuk mengasihi diri kita sendiri. Oke. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama nih. Pembahasan yang pertama, what is self love? Apa itu self love? Seperti yang kita sering dengar, self love itu adalah mencintai diri sendiri. Ya, oke. Menurut Sulistiawati MPSI, seorang psikolog, dia mengatakan bahwa self love itu mencintai diri sendiri adalah di mana ketika seseorang berusaha untuk menerima dirinya sendiri dengan apa adanya. Jadi dia itu sudah dirinya begini ya udah begini kayak gitu loh. Tidak ada yang namanya mengeluh, jangan ada yang namanya kurang bersyukur kayak gitu. Nanti tentang bersyukur itu nanti akan ada pembahasannya di selanjutnya ya. Baik, oke, kita lanjut. Mengapa self love itu sangat penting? Kira-kira kenapa ya self love itu sangat penting? Ya tentunya penting ya. Kita itu sangat penting untuk mencintai diri sendiri ya, sebelum kita mencintai sesuatu yang lain. Baik. Nah, ini ada beberapa contoh nih. Beberapa contoh jadinya itu belajar untuk mencintai diri sendiri itu merupakan bagian hal yang amat sangat penting. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, karena dengan mencintai diri sendiri kita dapat hidup dengan bahagia dan lebih sehat. Sudah pasti kita nggak ada mikirin apa itu tentang orang lain, nggak ada. Pokoknya kita diri kita dulu yang penting kan. Siapa sih yang nggak mau sehat, nggak mau, siapa sih yang nggak mau hidup lebih bahagia gitu kan. Baik, ada juga beberapa tindakan yang kita lakukan, yaitu merupakan contoh dari self love, yaitu ketika kita memaafkan diri kita sendiri ketika diri kita itu melakukan kesalahan. Selanjutnya contohnya yaitu menyatakan hal-hal positif ke diri kita sendiri ya, kayak orang-orang yang selalu bersyukur tadi kan, itu positif terus untuk dirinya sendiri gitu kan, walaupun kita sedang ada masalah tetap positif dan memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri, itu yang penting. Baik, selanjutnya kita harus mengenali diri sendiri, di mana dengan mengenali diri sendiri kita bisa melakukan self love pada diri kita sendiri. Itu yaitu ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ajukanlah pertanyaan pada diri sendiri. Yang kedua, lihatlah ke dalam diri sendiri dan bertanya kepada orang lain, mengenali diri sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir adalah keluarlah dari zona nyaman. Dengan 3 hal tadi kita bisa melakukan self love yang baik, dan juga dengan ini kita juga bisa mengenali diri sendiri menjadi lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua tadi, yang hubungan antara mengenal diri sendiri dan cinta diri. Oke.
Nah, jika kita dapat mengenali diri sendiri, kita akan menambah informasi yang akan mempermudah kehidupan kita, seperti memilih keputusan yang baik untuk diri sendiri, karena kita tahu potensi apa yang kita miliki. Hal ini merupakan perolehan dari diri kita yang dapat mengenali diri sendiri dengan baik. Oke. Setelah itu, seseorang dengan self knowledge yang baik, akan mengerti kebutuhan mereka sendiri. Udah pasti dong. Sehingga dapat dikatakan, jika kita merupakan seseorang yang dapat mengenali diri sendiri dengan baik secara objektif, hal ini merupakan salah satu langkah atau komponen agar kita bisa mencintai diri sendiri, yang sering kita sebut yaitu self love tadi ya, begitu. Baik, nah kita langsung lanjut ke topik dari negatif dan positif. Sudah pastinya di setiap tempat itu pasti ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, ini ada dua dampak nih dari mencintai diri sendiri, yaitu dampak negatif dulu yang kita bahas, oke? Dampak negatifnya itu memiliki sifat sombong yang angkut. Nah, ini depresi dan juga sakit, narsistik, tindakan egois, tidak memperdulikan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Itu egois sekali ya kan. Itu dampak negatifnya. Lalu kita beralih ke dampak positifnya nih. Bisa mengetahui hal-hal yang benar dilakukan sendiri. Bisa lebih selektif tentang jenis hubungan yang akan dilalui dalam hidup. Kamu bisa menjadi orang yang lebih tegar saat menghadapi seseorang, lebih memahami konsep diri. Baik, mampu mengontrol diri agar tidak berperilaku negatif. Solusi ataupun tips-tips yang untuk mengasihi diri sendiri antara lain, yang pertama, ini ya solusinya ya, tips-tipsnya ya. Yang pertama, katakanlah tidak apabila perlu. Sebuah batasan merupakan perawatan diri kita, membuat orang lain mengetahui bahwa setiap orang pantas untuk mendapatkan rasa hormat. Yang kedua adalah jangan membandingkan diri dengan orang lain. Sebab kenapa? Orang lain tidak lebih baik atau lebih buruk dari orang-orang lain, karena mereka hanyalah berbeda. Baik. Yang ketiga, kenalilah kekuatan pada diri masing-masing, sebab proses positif akan timbul dari kualitas yang setiap orang miliki. Dan yang terakhir nih, oke, ini kita udah mau masuk ke penutup. Yang terakhir, berlatihlah bersyukur, karena bersyukur itu sangat penting. Jangan pernah lelah untuk bersyukur, sebab hal ini akan membuat setiap orang akan fokus pada kebaikan yang ada dalam diri mereka masing-masing. Selalu bersyukur, ikhlas, tabah. Baik ya, mungkin itu aja ya mengenai self love edukasi pada video kali ini. Maaf jika ada kata salah kata, karena saya hanya orang biasa. Baik, demikian penjelasan video kali ini. Semoga kalian informasi yang tadi saya sampaikan dapat berguna dan menambah pengetahuan kalian semua. Baik, saya Dinan dari Lasya Putra dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.